Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paundra Rajanata. Saya dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan rahmatnya masuk Islam ke Nusantara. Sejarah masuknya Islam ke wilayah Nusantara sudah berlangsung demikian lama. Sebagian berpendapat bahwa Islam masuk pada abad ke-7 Masehi yang datang langsung dari Arab. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13 dan ada juga yang berpendapat bahwa Islam masuk pada sekitar abad ke-9 atau 11 Masehi. Perbedaan pendapat tersebut dan pendekatan historis semuanya benar. Hal tersebut didasar bukti-bukti sejarah serta penelitian para sejarawan yang menggunakan pendekatan dan metodenya masing-masing. Berdasarkan beberapa buku dan keterangan sumber referensi, sejarah bahwa Islam mulai berkembang di Nusantara sekitar abad 13 Masehi. Hal tersebut tak lepas dari peran tokoh serta ulama yang hidup pada saat itu, dan di antara tokoh yang sangat berjasa dalam proses Islamisasi di Nusantara terutama di Tanah Jawa adalah Wali Songo. Peran Wali Songo dalam proses Islamisasi di Tanah Jawa yang sangat besar, yang begitu dekat di kalangan masyarakat Muslim kultural Jawa sangat mereka hormati. Hal ini karena ajaran-ajaran dan dakwahnya yang unik serta sosoknya yang menjadi teladan serta ramah terhadap masyarakat Jawa, sehingga dengan mudah Islam menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Teori masuknya Islam ke Nusantara. Menurut para sejarawan, pada abad ke-13 Masehi, Islam sudah masuk ke Nusantara yang dibawa oleh para pedagang Muslim. Namun untuk lebih pastinya para ahli masih terdapat perbedaan pendapat dari para sejarawan. Namun setidaknya ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang ke-1 ada teori Gujarat. Teori ini dipelajari oleh ahli sejarah Snow Horgon. Yang pertama itu ada teori Gujarat. Teori ini dipelopori oleh ahli sejarah Snow Horgonje. Menurutnya agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua ada teori Persia. P.A. Hussein Hidayat pelopori teori ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia, yaitu Iran. Hal ini berdasarkan kesamaan antara kebudayaan Islam di Indonesia dengan Persia. Yang ketiga ada teori Mekah. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dibawa para pedagang Mekah. Teori ini berlandaskan sebuah berita dari Cina yang menyatakan jika pada abad ke-7 sudah terdapat perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. Di sini juga ada strategi berdakwah Islam di Nusantara. Yang pertama ada perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat atau di sini strategi dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama itu ada perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat atau India, Persia, dan bangsa Arab. Mereka telah mengambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini konsekuensi logisnya menimbulkan jalinan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. Di samping berdagang sebagai seorang Muslim juga mempunyai kewajiban berdakwah. Maka para pedagang Islam juga menyampaikan dan mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada orang lain. Dengan cara tersebut, banyak pedagang Indonesia memeluk agama Islam dan mereka pun menyebarkan agama Islam dan budaya Islam yang baru dianutnya kepada orang lain. Dengan demikian secara bertahap agama dan budaya Islam tersebar dari pedagang Gujarat atau India, Persia, dan bangsa Arab kepada bangsa Indonesia. Proses penyebaran Islam melalui perdagangan sangat menguntungkan dan lebih efektif dibandingkan cara lainnya. Yang kedua ada juga yaitu perkawinan. Di antara para pedagang Islam ada yang menetap di Indonesia hingga sekarang. Di beberapa kota di Indonesia terdapat kampung Kojan. Kampung tersebut dahulu merupakan tempat tinggal para pedagang Gujarat. Koja artinya pedagang Gujarat. Sebagian dari pedagang ini menikah dengan wanita Indonesia, terutama putri raja atau bangsawan. Karena pernikahan itulah makin banyak keluarga raja atau bangsawan masuk Islam, kemudian diikuti oleh rakyatnya. Dengan demikian Islam dapat berkembang. Yang ketiga yaitu ada pendidikan.
Perkembangan Islam yang dapat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren, dan di dalam pesantren itulah tempat pemuda-pemudi menurut ilmu yang berhubungan dengan agama Islam, yang jika para pelajar tersebut selesai dalam menuntut ilmu mengenai agama Islam, mereka mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kembali ilmu yang diperolehnya kepada masyarakat sekitar, yang akhirnya masyarakat sekitar menjadi pemeluk agama Islam. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain pesantren Sunan Ampel Surabaya yang didirikan oleh Raden Rahmat Sunan Ampel, dan pesantren Sunan Giri yang santrinya banyak berasal dari Maluku, yaitu daerah Hitu. Yang keempat, ada politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses Islamisasi. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Karena masyarakat Indonesia memiliki kepribadian tinggi dan raja selalu menjadi panutan rakyatnya. Jika raja dan rakyat memeluk agama Islam, pastinya demi kepentingan politik, maka akan diadakannya perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam. Yang kelima, itu melalui dakwah di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat Indonesia sendiri terdapat juru-juru dakwah yang menyebarkan Islam di lingkungannya. Antara lain yaitu Datori Bandang, menyebarkan agama Islam di daerah Goa atau Sulawesi Selatan. Tua Tanggang Parang, menyebarkan Islam di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Seorang penghulu dari Demak menyebarkan agama Islam di kalangan para bangsawan Banjar, Kalimantan Selatan. Para wali menyebarkan agama Islam di Jawa. Wali yang terkenal ada 9 wali, yaitu yang pertama ada Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua ada Sunan Ampel, Raden Rahmat. Yang ketiga ada Sunan Bonang, Makdum Ibrahim. Yang keempat ada Sunan Giri, Raden Paku. Yang kelima ada Sunan Derajat, yaitu Syarifuddin. Yang keenam ada Sunan Kalijaga, Jaka Syahid. Yang ketujuh ada Sunan Kudus, Jafar Sodik. Yang kedelapan ada Sunan Muria, yaitu Raden Umar Said. Dan yang terakhir yaitu ada Sunan Gunung Jati atau Valetehan. Para wali tersebut adalah orang Indonesia asli, kecuali Sunan Gresik. Mereka memegang beberapa peran di kalangan masyarakat sebagai: 1. Ada penyebar agama Islam. 2. Ada pendukung kerajaan Islam. 3. Ada penasihat raja-raja Islam. Yang keempat, ada pengembang kebudayaan daerah yang telah disesuaikan dengan budaya Islam. Karena peran mereka itulah maka para wali sangat terkenal di kalangan masyarakat.